1. Apa yang dimaksud dengan peradilan independen? Dalam konteks UUD 1945, A. Peradilan yang hanya bergantung pada pemerintah untuk membuat keputusan. B. Peradilan yang bebas dari pengaruh atau tekanan kekuasaan eksekutif dan legislatif. C. Peradilan yang tidak dapat memutuskan perkara yang melibatkan negara. D. Peradilan yang mengutamakan keputusan berdasarkan opini publik. E. Peradilan yang dikelola oleh lembaga negara lain selain peradilan. Dalam UUD 1945, peradilan harus bersifat independen, artinya lembaga peradilan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, atau pihak lain yang bisa mempengaruhi keputusan hukum. Hal ini memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh keadilan yang objektif. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM, disahkan dengan tujuan utama untuk A. Membatasi kebebasan warga negara, B. Menegakkan supremasi hukum dan melindungi HAM di Indonesia, C. Memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah, D. Mengurangi peran lembaga-lembaga negara. E. Membatasi peran masyarakat sipil. Jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang HAM 1999 disahkan untuk memberikan payung hukum yang kuat dalam penegakan HAM di Indonesia, serta memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. 3. Tujuan utama Undang-Undang ASN adalah untuk A. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, PNS, B. Memperkuat birokrasi dan pelayanan publik, C. Mengurangi jumlah pegawai negeri, D. Memisahkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, E. Meningkatkan peran partai politik dalam pemerintahan. Jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang ASN bertujuan untuk membangun sistem birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. 4. Warga binaan pemasyarakatan adalah A. Semua orang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, B. Hanya narapidana yang menjalani hukuman pidana penjara, C. Hanya tahanan yang belum memiliki putusan pengadilan yang inkrah, D. Hanya anak yang berkonflik dengan hukum, E. Hanya orang yang melakukan tindak pidana ringan. Jawaban yang tepat adalah A. WBP adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut semua orang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, baik itu narapidana, tahanan, atau anak yang berkonflik dengan hukum. 5. Pasal 1 ayat 1 KUHP mengatur prinsip penting dalam hukum pidana. Prinsip apakah itu? A. Legalitas, B. Ultimum remedium, C. Restoratif, D. Teritorial, E. Individualitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP menyebutkan prinsip legalitas, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Artinya, seseorang hanya dapat dihukum jika ada undang-undang yang mengatur. 6. Proses penyidikan dalam KUHP dilakukan oleh A. Jaksa, B. Hakim, C. Penyidik, D. Tersangka, E. Pengacara. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polri atau pejabat tertentu lainnya yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHP. 7. Apa yang termasuk dalam pelanggaran berat tata tertib di lapas dan rutan? A. Tidak ikut kegiatan pembinaan, B. Mengonsumsi makanan di luar jadwal, C. Membawa senjata tajam atau barang terlarang, D. Tidak merapikan tempat tidur, E. Berbicara dengan petugas.
Membawa senjata tajam atau barang terlarang termasuk pelanggaran berat, karena mengancam keamanan dan ketertiban di lapas rutan. 8. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan adanya pelarian narapidana? A. Menghubungi kepolisian dan membuat laporan resmi. B. Melakukan pengejaran secara langsung. C. Memeriksa CCTV untuk menentukan lokasi terakhir narapidana. D. Melakukan sidak terhadap sel narapidana lain. E. Memberitahu keluarga narapidana yang melarikan diri. Dalam kasus pelarian narapidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkannya ke pihak berwenang seperti kepolisian untuk mendapatkan bantuan. 9. Berdasarkan Permenpan, apa tujuan evaluasi kinerja jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan? A. Memberikan kenaikan pangkat secara otomatis. B. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. C. Meningkatkan kapasitas lembaga pemasyarakatan. D. Menentukan penilaian akhir narapidana. E. Memastikan pelaksanaan reintegrasi sosial. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi petugas agar dapat menjalankan tugas dengan optimal. 10. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Narkotika adalah untuk melakukan pemberantasan peredaran narkotika. Apakah yang dimaksud dengan peredaran narkotika yang dimaksud dalam undang-undang ini? A. Penyebaran narkotika kepada masyarakat secara sah. B. Penyebaran narkotika yang menguntungkan pengguna. C. Pengedaran narkotika yang dilakukan oleh individu tanpa izin yang sah. D. Penjualan narkotika di pasar internasional. E. Penyimpanan narkotika untuk kebutuhan medis. Peredaran narkotika dalam Undang-Undang Narkotika mengacu pada pengedaran narkotika yang dilakukan oleh individu tanpa izin yang sah yang mengarah pada tindak pidana. Peredaran narkotika ilegal berbahaya bagi masyarakat dan harus diberantas.